Halo bunda semuanya, kembali lagi bersama Dunia Bidan. Kali ini Bu Bid akan menjelaskan ataupun membahas tentang pemeriksaan USG transvaginal atau yang disebut USG TV ya biasanya. USG TV atau USG transvaginal. Apa sih yang dimaksud dengan USG transvaginal itu? USG transvaginal atau TV adalah pemeriksaan dengan ultrasonografi melalui vagina atau jalan lahir ya. Pemeriksaan USG melalui vagina. Jangan takut dulu, jangan parno dulu, simak penjelasannya sampai akhir biar paham ya. Sebelumnya jangan lupa untuk bunda-bunda semuanya subscribe ya, like dan komen biar Bubit semakin semangat lagi untuk membahas tentang tema-tema kebidanan. Atau yang mau request boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut, itu tadi penjelasan singkat tentang apa sih USG transvaginal dan apa sih kegunaan dan manfaatnya. Nah, untuk USG transvaginal sendiri nih gambarnya seperti ini. Alat USG-nya seperti ini dia ya. Ini namanya alat USG transvaginal. Nah, ini di sini ada gambar anatomi perut dan di sini ada hasil dari USG transvaginal. USG transvaginal itu biasanya dilakukan pada satu untuk promil ataupun program hamil. Yang kedua, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi untuk wanita usia subur atau haus. Kemudian 3, kehamilan kurang dari 5 minggu atau 6 minggu ya, 6 minggu. Habis itu keempat, kehamilan adanya gangguan atau memang dia ada indikasi dan anjuran ya, anjuran untuk USG yang transvaginal. Jadi USG transvaginal ini biasanya bertujuan satu untuk promil sendiri. Kita kan untuk pemeriksaannya jauh lebih intens dari yang transvaginal. 2 dimensi gimana? Boleh-boleh saja, tapi jauh lebih baik yang transvaginal ya. Jadi untuk USG transvaginal itu alat yang digunakan yang tadi yang si atas ya. Nah, itu dimasukkan lewat lubang vagina ya, masuk sampai bagian mulut rahim. Tesnya sih nggak sampai yang mantul, yang penting masuk aja, nggak sampai yang sedalam ini ya, paling sampai sini aja udah cukup gitu. Nah, untuk dikatakan sakit atau tidaknya itu tergantung kembali dari pelayan ataupun tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Jadi ada prosedural, ibaratnya bagaimana membuat pasien tersebut tidak merasa sakit. Jadi dibantu untuk lebih rileks, dan bunda juga jangan terlalu tegang. Ketika tegang, otot-otot di sini tegang, maka ketika dimasukkan alat pun tidak nyaman. Jadi solusinya ibunya pertama agar ini ya, solusi agar tidak sakit. 1, rileks. Yakin kepada petugas. Jangan melawan. Dah syaratnya ini aja, rileks, yakin kepada petugas, jangan melawan ketika alat dimasukkan. Ya, jadi rileks aja. Dan di sini nanti ketika hasil pemeriksaannya pun berbeda. Ketika pemeriksaan lewat transvaginal itu jauh lebih
lebih jelas gitu ya. Kalau ini kan ini rahim, ini uterus, ini rahim, ini uterus rahim, ini ovarium, ini serviks, ini mulut rahimnya, ini mulut rahim. Nah ini, jadi untuk pemeriksaannya alat transvaginalnya dimasukkan ke dalam sini, dalam vagina, enggak sampai mentok sini sih, biasanya yang penting masuk gitu. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya sendiri biasanya hasilnya juga seperti ini. Nanti ketahuan tuh yang promil, hasil pun ketahuan, hasil ketahuan. Untuk hasilnya posisi rahimnya, posisi rahim warnanya itu retro atau ante, jadi madep ke hadapan atau ke bawah. Jadi kalau ini kan antefleksi, ada yang ke bawah gini, ini namanya retrofleksi gitu. Kemudian ada penebalan enggak? Ini ada penebalan sedikit. Kemudian apakah ada kista atau tidak? Jadi ketahuan ada kista atau tidak, kista, miom gitu, ataupun ada gangguan seperti keputihan dan lain sebagainya, itu biasanya juga ketahuan. Gangguan reproduksi. Nah, jadi saya ulangi lagi, USG transvaginal nggak usah parno dulu, nggak usah takut dulu. USG transvaginal ini tidak sakit, dengan solusi untuk petugas yang membantu juga kompeten dan rileks. Ini di sini ya. Kemudian untuk menentukannya jauh lebih jelas gitu ya, kalau hamil ketahuan rahim dan sebagainya. Kesehatan reproduksi juga, kalau misalkan gangguan keputihan dan lain sebagainya. Kehamilan pun, kalau hamil di bawah 5 minggu biasanya kalau dari 2 dimensi kan belum jelas, dibantu yang lewat transvaginal akan membantu kelihatan. Kemudian kehamilan ada gangguan atau ada indikasi lain, misalkan pertumbuhannya tidak berkembang dan sebagainya, dengan metode USG ini sangat membantu gitu ya. Nih, ini adalah alatnya, ini kan alat USG nya, ini adalah alatnya, alat USG. Nggak usah perlu takut, nggak perlu gimana-gimana, yang penting bunda rileks ya, karena USG transvaginal sendiri ini manfaatnya sangat banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah di USG 2D atau dari perut tapi tidak kelihatan, maka anjurannya yang anjuran transvaginal, bukan yang 4 atau 3D. Salah. Kenapa? Karena ini hanya melihat picture atau dimensinya. Jadi kalau misalkan 2 dimensi tidak kelihatan, larinya ke yang transvaginal gitu ya. Jadi kalau 4 dimensi, 2 dimensi, 4D atau 3D biasanya dilakukan USG kehamilan lebih 8 minggu gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Bubit ya. Jangan lupa di subscribe ya, biar Bubit semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat gitu. Jadi sekilas penjelasan dari Bubit untuk pemeriksaan USG transvaginal ini ya. USG transvaginal ini tidak perlu takut, kuncinya tadi ada rileks dan percaya sama petugasnya. Yakin bahwa petugas pun juga kompeten dalam pemeriksaannya gitu. Oke, terima kasih, cukup sekian pembahasan dari Bubit. Sampai jumpa.